Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa Metro TV, gimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya Permatasari Harahap dapat kembali hadir menjumpai Anda untuk memberikan informasi kesehatan. Di mana lagi kalau bukan di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Ya pemirsa, program Go Healthy ini hadir setiap harinya dan kami akan menampilkan atau menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda di setiap episodenya. Dan di sini kami tidak hanya akan mengulas, membahas masalah saja, tapi juga akan memberikan solusi kepada Anda. Baiklah pemirsa, kalau kita berbicara mengenai diabetes, jangan pernah main-main dengan yang namanya diabetes. Terlebih jika penyakit ini sudah menunjukkan sejumlah gejala yang mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Seperti yang pernah dialami oleh Bapak Marimin. Yuk kita kupas tuntas dan juga berikan solusi buat Pak Marimin agar tidak sampai terjadi komplikasi. Gimana kisah lengkapnya nanti kita akan berbincang langsung dengan Pak Marimin. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan sudah hadir di sini. Ada Mas Boy Abidin, halo. Halo Mbak Ai, apa Sehat? kabar? Sehat, alhamdulillah. Ada Mbak Preti di sini. Halo Ai. Hai Pak Marimin, sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah sehat. Pak Marimin ini tidak pernah menyangka kalau beliau akan terkena diabetes. Dan juga ada hipertensi juga ya Pak ya. Akibatnya karena gula darah yang tinggi, Bapak ini harus mengalami penglihatan yang kabur, yang rabun. Benar Pak? Iya, agak rabun gitu. Bapak merasakan gejala-gejala itu gitu ya, gula darah tinggi, lalu juga tensi tinggi itu sejak kapan? Kira-kira 2012 sampai 14 ya. Awal-awalnya itu habis sarapan pagi makan, kok lapar sekali setiap pagi itu. Setiap pagi mau berangkat kerja itu kalau udah jalan itu rasa lapar sekali itu. Padahal udah makan. Nah, udah makan gitu. Bapak cek kesehatan habis itu karena ada sesuatu yang nggak beres. Ke puskesmas. Baik. Hasilnya itu 390. Gula darahnya? Iya. Apalagi nih Pak gejalanya Pak? Ada sering pipis, sering haus gitu? Malam agak banyak dikit, suka kencing gitu, suka buang air kecil, terus lemes gitu. Selain gula darah yang tinggi, Bapak juga ada tensi. Waktu itu sekitar 160 per berapa gitu. Penglihatan Bapak terganggu akibat gula darah yang tinggi. Yang sebelah mana yang terganggu atau dua-duanya? Kalau buat ngelihat, kalau ditutup sebelah-sebelah itu, kalau dari dokter yang kurang normal itu sebelah kanan. Bapak kan tahu nih semua tinggi nih angka-angkanya ya kan. Kebiasaan Bapak tuh apa aja sih sebelumnya? Ya kalau masalah olahraga ya jarang-jarang ya. Tidur juga agak malam, subuh-subuh udah bangun. Begadang berarti ya. Minum minuman manis gitu? Kalau minum manis, sejenis teh manis itu udah lama sekali. Kopi? Tadinya sering, terus sekarang paling sehari sekali kopi murni, tapi kadang-kadang juga kopi sasetan. Ini kan karena gejala gula darah Bapak yang tinggi, Iya. sampai ada penglihatan yang buram. Apakah memang gula darah yang tinggi itu sudah mengganggu area syaraf mata atau gimana Mas Boy? Kalau sudah ada gangguan pada penglihatan, sudah terkena retinanya, ini sudah masuk ke komplikasi dari penyakit diabetes. Jadi yang kita mesti waspadai betul, jadi untuk pemirsa juga mengenai tadi, kalau ada keluhan sering buang air kecil di malam hari, kemudian makan banyak tapi kemudian rasanya masih lapar, kemudian badannya menjadi lemas, kemudian cepat haus ya, jadi banyak minum, banyak makan, banyak buang air kecil tapi tidak terjadi penambahan berat badan, hati-hati, ini adalah satu kita sebut gejala daripada diabetes, itu Mbak Preti ya. Orang kadang-kadang terkaget-kaget. Begitu periksa laboratorium, kok gula darah saya tinggi. Jadi kalau gula darah puasa ini kadarnya distandarkan sampai di 100-120 lah ya. Gula darah sewaktu itu 200 batasnya. Di atas 200 kita sudah harus hati-hati. Apalagi tadi Pak Imin 390. 390. Ya, awal mulanya lab. Gula darah yang tinggi ini menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Awalnya memang di pembuluh darah kecil. Nah, pembuluh darah yang kecil ini ada banyak di mana? Di mata, di ujung-ujung tangan dan ujung-ujung kaki. Akhirnya pembuluh darah yang rusak itu menyebabkan kerusakan saraf. Kalau di mata ya akhirnya retinanya mengalami gangguan. Sehingga ada gangguan penglihatan seperti Pak Min alamin. Kalau misalkan di ujung kaki, ujung tangan sarafnya menjadi rusak dan ini bisa bermanifestasi berbagai gejala. Contohnya ada yang merasakan kebas, ada yang justru menjadi lebih sensitif atau malah nyeri atau terasa panas karena memang gula darah yang tinggi dan tidak terkendali dalam waktu yang lama. Jadi kalau orang sudah terdiagnosa diabetes
diabetes itu sudah ada gangguan insulin. Kalau sudah ada gangguan insulin tidak bisa efektif lagi mengontrol kadar gula dalam darah orang tersebut, maka ini dia dikatakan harus selalu terkendali. Jadi sembuh memang sulit untuk orang diabetes ya, tapi dia harus terkendali. Kalau tidak terkendali, maka tadi yang diceritakan oleh Mbak Preti, komplikasinya bisa kemana-mana. Pak Marimin keluhannya adalah masih di daerah retina mata. Kalau terjadi kerusakan atau gangguan pada pembuluh darah di retina, maka dia akan terjadi gangguan penglihatan. Anggota gerak yang terasa kebas itu sudah hati-hati. Yang tadinya kebas tapi lama-lama kemudian mati rasa. Kemudian kalau ada luka, nah luka ini akan jadi susah sembuh. Susah sembuh karena orang dengan kadar gula yang tidak terkendali. Jadi kuncinya adalah harus mengendalikan kadar gula darahnya agar semua fungsi organ tubuhnya menjadi baik. Jadi kalau ditanyakan solusinya, maka solusinya adalah mengendalikan kadar gula darah. Gimana caranya? Pertama kita harus menerapkan pola hidup sehat. Pertama dari makannya ya. Tadi kalau Pak Imin suka yang manis-manis, berisiko untuk terjadi masalah kadar gula yang tidak terkendali. Kemudian olahraga ya. Bapak tadi olahraganya nggak terlalu teratur ya Pak ya. Oke, usahakan teratur. Kemudian berikutnya istirahat. Berikutnya adalah faktor stres. Ada faktor stres nggak Bapak? Merasa stres itu setelah menikahkan anak. Yang pertama. Jadi stres sih memang kita bisa mendapatkan stres. Artinya hidup tanpa stres memang nggak nikmat ya. Tapi kalau stres yang berlebihan itu nggak bagus juga untuk kesehatan. Nah berikutnya solusi berikutnya nih yang kita bisa bantu adalah dengan dibantu dengan teknologi laser. Teknologi ini dapat memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Nah di sini kita belajar dari cerita Pak Min bahwa awalnya gula darah tinggi dulu, betul ya Pak Min ya? Habis itu baru tekanan darahnya tinggi, betul ya Pak Min ya? Jadi ngikut. Nah awalnya ketahuan diabetes dulu. Baru diikuti dengan hipertensi. Pertanyaannya kok bisa sih? Jadi diabetes ini kan gula darahnya tinggi. Akhirnya apa yang terjadi? Darahnya ini menyebabkan kekentalan darah. Terjadi pengentalan darah, pembuluh darahnya juga akhirnya kaku, lalu diikutin deh. Akhirnya terjadi hipertensi. Dan hipertensi ini kalau udah bergabung dengan diabetes, yang satu bikin darah kental, pembuluh darah kaku, hipertensinya sendiri juga bisa menyebabkan pembuluh darah semakin kaku lagi. Makanya nih Pak Min harus semangat nih buat mengendalikan kadar gula darahnya. Lalu lengkapin juga dengan menggunakan teknologi laser agar kualitas darahnya itu semakin baik lagi. Kita nggak mau nih sampai pengentalan darahnya nanti terjadi akhirnya bisa menyebabkan sumbatan di mana-mana. Kita masih akan mengulas lebih dalam lagi tentang bahaya dari diabetes dan juga hipertensi yang tidak dikendalikan dengan adanya nanti komplikasi-komplikasinya. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yuk pemirsa, kita ulas lagi masalah kesehatan yang dialami oleh narasumber kita hari ini. Ada Pak Marimin, usianya saat ini 63 tahun. Tapi beliau sudah mengidap diabetes sejak usia 55 tahun. Kenapa? Karena memang beliau tidak menerapkan pola hidup sehat. Tapi beliau tidak hanya diabetes aja nih. Sejalannya waktu ada lagi yang muncul, yaitu hipertensi. Katanya hipertensi ini muncul karena akibat faktor stres ketika ingin menikahkan anaknya atau buah hatinya. Benar ya Pak ya? Betul. Mbak Preti, ini kan Bapak ini masih ada masalah yang perlu kita perbaiki. Iya betul. Jadi pertama yang perlu Pak Min lakukan itu adalah mengendalikan gula darah dengan baik. Kalau misalnya gula darahnya tidak dikendalikan dengan baik, maka kalau dia masih naik turun, akhirnya apa yang terjadi? Pembuluh darahnya bisa menjadi semakin rusak, darahnya bisa semakin kental, hipertensinya juga bisa semakin tidak terkendali. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita terapin 4 pilar pola hidup sehat. Makannya ini harus dijaga ya Pak Min ya. Jadi tadi saya mendengar nih Pak Min ada bilang kopi yang sifatnya manis. Padahal kopi ini aslinya pahit loh pemirsa. Jadi kalau misalkan mau minum kopi ya kalau bisa tidak menggunakan gula. Lalu mengganti nih karbohidratnya. Karbohidrat contoh nasi putih kita ganti menjadi nasi merah. Kalau misalnya untuk hipertensi kita menganjurkan untuk tidak mengonsumsi garam yang terlalu berlebih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, makanan yang tinggi akan lemak seperti gorengan, bersantan atau lemak-lemak hewani ini kita kurangin. Lalu olahraga. Setelah itu tidur itu minimal harus 7 jam di malam hari dan harus bisa mengelola stres dengan baik. Setelah itu tentunya harus mengikuti anjuran dokter dan kita lengkapin lagi nih dengan aktivitas kesehatan berikutnya yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini bisa membantu mengoptimalkan fungsi tubuh kita. Gula darah ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Gula darah berfungsi menjadi bahan baku utama untuk membentuk energi. Tapi kalau asupannya terlalu berlebih, akhirnya numpuk di dalam darah kita.
terjadilah diabetes. Teknologi laser ini bisa mengoptimalkan kembali kerja fungsi tubuh kita agar pembakaran ini menjadi lebih aktif lagi. Sehingga tadi gula darah yang sudah numpuk di dalam pembuluh darah, pembakarannya kita aktifkan lagi, akhirnya energinya naik. Dan gula darahnya bisa terkendali. Terkait dengan kadar gula darah yang tinggi, ini berkaitan juga dengan terjadinya kekentalan darah. Kadar gula darah yang tinggi itu anggaplah kalau kita bikin minuman, kemudian kita banyakin gulanya, maka yang tadinya cairan itu encer, minuman itu encer, menjadi sangat pekat, sangat kental. Dan ini juga terjadi dalam pembuluh darah kita. Itulah teknologi laser, dia akan melakukan proses yang disebut sebagai anti-agregasi trombosit. Artinya mengencerkan darah-darah yang kental tadi. Kemudian juga akan menguraikan darah-darah yang kental tadi supaya dia lebih cair dan kemudian lebih lancar mengalirnya, dan ini harapannya bisa mengalir ke seluruh sirkulasi darah yang ada dalam tubuh kita, termasuk ke pembuluh darah yang halus. Darah yang kental juga nanti akan berpengaruh pada kualitas pembuluh darahnya, karena pembuluh darah kaku, rigid, kemudian tekanan darah akan menjadi meningkat. Nah, ini juga hati-hati karena komplikasi dari hipertensi yang tidak terkendali, tekanan darah yang tidak terkendali ini akan berdampak pada organ-organ di tubuh kita, ya bisa jadi stroke, bisa jadi serangan jantung, bisa juga gagal ginjal. Nah, teknologi laser ini membantu untuk membuat kadar nitrik oxide yang membuat pembuluh darah itu menjadi lebih elastis, lebih lebar, sehingga tekanan darahnya bisa terkendali dengan baik. Baiklah Mbak Preti, tadi kita sudah bahas gitu ya, kalau misalnya kita mau sehat ya kualitas darah dan juga pembuluh darah harus diperbaiki. Nah ini kan sudah bagus nih dengan teknologi laser. Bagian tubuh apa lagi sih harus kita tingkatkan agar kita sehat terus gitu? Nah ada lagi nih, ada namanya volume otot. Itu harus kita jaga sebaik mungkin. Kenapa sih pentingnya menjaga volume otot kita? Yang pertama, otot ini menopang beban tubuh kita saat kita bergerak. Jadi kalau otot kita bagus, volume ototnya terjaga, kuat, maka beban kepersendian juga menjadi lebih minimal. Bisa mencegah terjadinya peradangan sendi dan pengapuran sendi. Volume otot yang baik itu bisa membantu volume tulang untuk terjaga lebih baik lagi. Jadi bisa membantu mencegah pengeroposan tulang. Otot berfungsi juga membakar gula darah dan lemak darah. Bahkan lebih dari 80% gula darah kita itu dibakar oleh otot kita. Kalau seiring dengan meningkatnya usia, itu kan memang secara normalnya volume otot kita akan turun. Tapi kalau turunnya terlalu banyak, pembakaran gula darahnya juga menurun. Akhirnya gula darah dan lemak darah juga bisa jadi numpuk di dalam darah. Nantinya bisa menyebabkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Gimana sih caranya? Upayanya apa saja? Iya, upayanya apa aja nih buat jaga volume otot kita agar tetap baik sampai usia tua? Yang pertama, tentunya kita harus olahraga. Lalu yang kedua, harus mengonsumsi protein yang cukup. Kalau kita berbicara protein, protein ini ada yang berasal dari nabati atau tumbuh-tumbuhan atau dari hewani. Contohnya yang dari tumbuhan apa? Ini sifatnya murah dan mudah ditemukan. Tempe dan tahu. Lalu kalau misalnya protein hewani, contohnya adalah putih telur. Itu juga bisa ditemukan dan mudah untuk dikonsumsi untuk menjaga volume otot kita. Tidur juga harus cukup. Lalu yang terakhir nih, kalau misalkan ada pemirsa di rumah yang mengalami keterbatasan gerak, sulit untuk beraktivitas, itu bisa dibantu dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Baiklah, ini nanti penjelasan mengenai teknologi NMES, manfaatnya juga untuk siapa saja nanti di segmen berikutnya ya Mbak Preti ya. Bagi Anda yang punya masalah kesehatan sama seperti Pak Marimin ini, gula darah yang tidak terkendali, tensi yang juga tinggi, apalagi kalau ditambah dengan kolesterol. Nah, ayo kita atasi masalah kesehatannya sekarang juga dan cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Gimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskan untuk Anda. Pemirsa, jangan sampai gula darah tidak terkendali karena bisa menyebabkan banyak komplikasi. Mari kita terapkan pola hidup yang sehat dan gunakan teknologi laser. Karena teknologi laser bermanfaat untuk membantu mengurangi gula darah, kolesterol, tekanan darah yang tinggi, dan juga bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Sehingga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi. Dan untuk teknologi laser, gunakanlah Accu-Laser Ultimate, keluarga terbaru dari dokter laser. Accu-Laser Ultimate ini dia menggunakan 14 light terapi. Ada 10 laser berwarna merah dan juga ada 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang kemudian disinergikan dengan teknologi NMES, bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jika Anda menghubungi kami sekarang juga, tentu saja akan ada penawaran yang menarik. Ada alat pelengkap yaitu intranasal therapy kit yang bisa Anda dapatkan secara gratis.
Digunakannya pada rongga hidung untuk bermanfaat melancarkan aliran darah di area kepala. Hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami sekarang juga dan dapatkan info lengkap mengenai Aku Laser Ultimate. Didukung oleh Pemirsa, hati-hati dengan yang namanya diabetes atau gula darah yang tinggi. Kenapa? Kalau dibiarkan nih gula darah Anda tinggi, lalu juga darah semakin kental, ini tidak menutup kemungkinan masalah kesehatan lainnya juga akan muncul. Seperti tekanan darah juga jadi tinggi, kolesterol juga tinggi. Apalagi ada komplikasinya yang akan menyerang Anda. Nah, ini yang dirasakan oleh narasumber kita adalah Pak Marimin. Beliau ini ada gula darah yang tinggi sampai 390, disusul lagi ada tensi yang tinggi juga sampai 169/77, sampai penglihatannya terganggu. Tapi Bapak pengen sehat kan ya? Pengen sehat. Pengen sehat. Ya. Pastinya Bapak ingin merubah semuanya jauh lebih sehat lagi? Ya, insya Allah ya. Tadi kan Bapak juga mengatakan nih Pak, ada rasa gatal-gatal ya, Ya. ketika gula darahnya tinggi. Nah, itu mau ditanyain nggak nih sama Mbak Preti atau Mas Boy di sini? Yang gatal-gatal ini masalahnya apa? Karena gatal-gatal itu pindah-pindah gitu. Gatal yang dirasakan nih pemirsa ya, hati-hati. Gatal ini juga salah satu gejala orang mengalami diabetes ya, yang disebut dengan neuropati. Jadi sudah ada gangguan pada pembuluh saraf, saraf-saraf di tepi ya, dan itu rasanya gatal, kemudian mulai diikuti dengan kebas. Tapi hati-hati, komplikasi diabetes ini awalnya tadi gatal-gatal, kemudian kebas-kebas ya, kemudian kita garuk kadang kalau gatal. Nah, digaruk saking gatal nggak hilang-hilang, kemudian jadi luka. Nah, luka ini hati-hati, orang diabetes lukanya susah untuk sembuh. Iya. Imunitasnya menurun, risiko infeksinya akan meningkat. Belum lagi kalau luka tadi kemudian tidak segera diobati, juga bisa terjadi luka memborok yang menjadi luka yang parah. Nanti bisa amputasi nantinya. Betul, ujungnya bisa terjadi amputasi. Karena kuncinya ada di darah dan pembuluh darah. Oke. Ketika gula darah tinggi, dia bisa menyebabkan stres oksidan terhadap pembuluh darah. Pembuluh darah menjadi rusak. Aliran darah ini tidak bisa tersampaikan nih sampai ke ujung-ujung. Contohnya ujung tangan, ujung kaki, ujung sistem saraf pusat kita, atau ujung organ jantung, organ-organ vital lainnya itu mengalami gangguan karena tidak mendapatkan aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi dengan baik. Akhirnya apa terjadi? Ya, akhirnya bisa terjadi penyumbatan, terjadi stroke, terjadi penyakit jantung, gagal ginjal, dan bisa sampai kemana-mana karena kuncinya itu di pembuluh darah dan di darah. Dan memang manusia ini dari ujung kepala sampai ujung kaki isinya pembuluh darah semua. Iya, benar-benar. Nah, ini menarik tadi yang dikatakan oleh Mbak Preti mengenai tadi ujung rambut sampai ujung kepala sampai ujung kaki ini kita punya pembuluh darah. Nah, teknologi laser ini selain digunakan di pergelangan tangan bisa juga dipergunakan di intranasal ya. Ini untuk memberikan kesempatan lagi, teknologi laser ini bisa membantu sirkulasi darah ke udara di daerah kepala kita. Karena kepala ini kan sirkulasi darahnya cukup banyak ya, atau bahkan yang paling banyak dalam tubuh kita karena sentral semua ada di kepala kita. Dia akan bisa memperbaiki kualitas darah yang ada di kepala kita. Selain itu juga masih banyak lagi yang bisa dibantu dengan teknologi laser. Salah satunya dengan kalau misalnya tadi ada luka ya, jadi orang dengan diabetes kan lukanya sering susah sembuh. Kita harus memperlancar aliran darah ke sana supaya regenerasi sel menjadi lebih baik. Lukanya penyembuhannya akan jauh lebih baik. Itu teknologi laser juga bisa ditempelkan di tempat-tempat yang memang perlu untuk regenerasi sel yang lebih baik supaya tadi penyembuhan lukanya lebih baik juga. Tapi tetap harus dikendalikan kadar gula darahnya. Harus dikendalikan kadar gula darahnya, Pak. Min, sekarang ini masih sekolah olahraga nggak? 2 hari sekali, kadang-kadang 3 hari. Cuman lari terus jalan cepat, terus sebentar olahraga berhenti. Ngos-ngosan capek ya? Enggak begitu sih, enggak begitu. Tapi kalau agak jauh gitu ya merasa ngos-ngosan gitu. Selain pembuluh darah juga kualitas darah yang harus kita jaga agar tetap sehat. Ada otot yang harus kita jaga. Iya, betul. Caranya gimana? Melihat Pak Min ini kan kayaknya harus olahraga nih, Mbak Preti. Cara jaganya adalah dari asupan makan dulu nih. Makan dengan gizi seimbang yang tinggi akan protein. Tapi protein yang kita makan ini harus sifatnya lean. Contohnya apa? Kalau misalnya dari hewani ada putih telur, dada ayam tanpa kulit. Lalu kalau dari nabat ini paling mudah ditemukan nih. Di Indonesia nih banyak tahu dan tempe. Lalu yang kedua harus istirahat dengan cukup. Kelola stres. Lalu yang terakhir ini ya tetap harus olahraga, harus gerak. Nah, disinilah hadir teknologi untuk membantu, memberikan peranan untuk membantu meningkatkan kesehatan kita, yaitu teknologi NMES. Teknologi NMES ini adalah Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi teknologi ini memberikan stimulus elektrik pada saraf dan otot untuk diaktifkan kembali dan nantinya ada pergerakan. Otot yang bergerak itulah nanti akan menguat kembali dan volume ototnya menjadi
terjaga. Nah, teknologi NMS ini peruntukannya untuk siapa saja Mbak Prit? Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki gangguan pergerakan atau memiliki gangguan keterbatasan aktivitas fisik. Contohnya seperti Pamin, kan diabetes orangnya biasa merasa lemas ya. Atau contohnya lagi yang paling sering itu adalah para penderita stroke. Itu kan mengalami kelemahan satu sisi tubuh tuh. Nah, kita bantu nih dengan teknologi NMS agar kita aktifkan kembali ototnya biar lebih kuat lagi. Lalu yang kedua nih, untuk siapa lagi nih? Untuk orang-orang yang memang mungkin kebanyakan waktunya itu tidak bisa digunakan untuk olahraga. Padahal kita tahu begitu banyak manfaat dari olahraga, begitu banyak manfaat dari menjaga volume otot kita. Makanya nih, bantu dengan teknologi NMS. Lalu yang terakhir nih, contohnya orang-orang yang masih sehat seperti saya, Mas Boy, Mbak Ai, atau pemirsa di rumah, itu kita maksimalkan kembali kerja otot kita agar volumenya itu tetap terjaga dengan baik. Buat Pak Min dan juga pemirsa di rumah yang mau sehat juga, ada juga nih, masyarakat Indonesia akan bercerita sama kita, sekarang mereka terbantu kesehatannya setelah penggunaan teknologi laser. Ini dia. Kaki saya suka bengkak, kemudian gula darah saya tidak stabil, dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Saya bersyukur banyak perubahan di badan saya, merasa lega, enteng, dan peredaran darah saya makin lancar. Mari jangan ragu-ragu untuk menggunakan teknologi laser, karena banyak manfaat yang dapat kita terima melalui pemakaian teknologi laser ini. Pak Min, boleh nggak kita tahu harapan Pak Min untuk kedepannya apa sih Pak? Ya, pengen sehat. Kalau Bapak mau sehat berarti Bapak harus mengupayakan segala sesuatunya agar hidupnya jadi lebih baik. Dan jangan lupa istirahat, olahraga, pola makan dijaga, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi Pak. Teknologi laser dan juga teknologi NMS untuk menjaga volume massa otot Bapak agar kualitas hidup Bapak semakin meningkat. Setuju Pak? Amin. Amin. Baiklah. Terima kasih Mas Boy Abidin, terima kasih Mas Sama-sama. Preti. Terima kasih Pak Marimin, sehat terus ya. Sama-sama. Semangat Bapak. Amin. Semangat. Baiklah pemirsa, ayo jaga kualitas darah juga pembuluh darah Anda sedini mungkin. Jangan tunggu nanti Anda sampai terkena diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Yuk kita atasi masalah kesehatannya sekarang juga, cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan dua teknologi yang terdapat dalam satu alat, yaitu teknologi laser sinergis dengan teknologi NMS. Sudah saatnya Anda memiliki dan juga menggunakan kedua teknologi ini yang terdapat dalam satu alat kesehatan. Bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji, silakan. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan sebelum menyesal. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan gunakanlah Aku Laser Ultimate, alat kesehatan yang telah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Aku Laser Ultimate ini juga dilengkapi dengan alat pelengkap yaitu laser pad menggunakan 12 light therapy, 9 laser merah, dan 3 blue light therapy. Bermanfaat untuk membantu mengurangi peradangan, mengurangi rasa nyeri, membantu melancarkan aliran darah secara lokal, sehingga membantu regenerasi sel dan membantu proses pemulihan luka yang sulit sembuh. Jadi pastikan Anda dan keluarga melengkapi upaya sehat Anda dengan menggunakan Aku Laser Ultimate. Dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami sekarang juga. Dan dapatkan Aku Laser Ultimate untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga.